Tips pelihara ikan oto atau otosinclus ikan lucu. Otosinclus alias ikan oto dikenal sebagai ikan pemakan alga terbaik yang bisa Anda temukan di pasaran. Alga atau ganggang adalah makanan alami ikan oto yang membuat mereka sangat mudah untuk dipelihara. Ikan oto juga mudah dirawat, jadi sangat bagus untuk pemula. Mereka adalah makhluk yang damai dan dapat ditempatkan di berbagai akuarium komunitas air tawar. Video channel Aquatic 7 ini akan membantu Anda memahami mengapa ikan ini sangat populer. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya. Tentang ikan oto. Otosinclus adalah genus catfish air tawar dari keluarga Loricaridae. Ada sekitar 19 spesies otosinclus dan mereka hadir dalam semua ukuran, pola, dan warna yang berbeda. Mereka sering disebut sebagai oto atau draftsucker. Ikan ini asli dari Amerika Selatan, terutama di sungai-sungai Argentina Utara dan Venezuela. Tidak seperti ikan tropis Amerika Selatan lainnya. Mereka tidak ditemukan di sungai Amazon besar yang mengalir melalui benua. Kebanyakan ikan oto ditambahkan ke akuarium karena penampilannya cantik mereka. Tetapi oto juga memiliki kelebihan lain, yaitu mereka hebat dalam membersihkan ganggang. Jika ganggang semakin tidak terkendali di dalam akuarium Anda, ikan ini akan bekerja dengan sangat baik dan dengan cepat menghabiskan ganggang. Otosinclus bagus untuk pemula dan tidak akan menyita banyak waktu Anda. Anda tidak perlu banyak pengalaman untuk merawat ikan ini, karena mereka adalah jenis ikan yang tidak banyak menuntut dan tahan di berbagai kondisi. Jika Anda bisa menjaga akuarium tetap bersih, sebagian besar spesies ini bisa hidup selama 3 hingga 5 tahun. Oto adalah penghuni perairan bagian bawah yang cukup populer. Jadi, Anda bisa mendapatkannya di pasar ikan atau toko online. Harganya relatif terjangkau, bervariasi tergantung pada spesies dan umur. Perilaku khas ikan oto. Otosinclus adalah ikan kecil yang damai, yang tidak akan mengganggu ikan lain. Namun mereka dapat dengan mudah dimakan oleh ikan lain yang lebih besar, sehingga mereka secara alami penakut. Anda akan melihat ikan ini melesat melintasi akuarium ketika mereka merasa takut. Mereka dapat bergerak sangat cepat dan sulit ditangkap dengan serok. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di bagian bawah akuarium dan di permukaan dekorasi tanaman dan kaca akuarium. Jika tidak ada ganggang, mereka akan pindah ke permukaan baru. Kawanan oto cenderung untuk tetap bersatu dan merumput di area yang sama. Ketika sebuah kawanan menempel pada sisi-sisi akuarium, Anda bisa melihat pemandangan yang menarik dari sisi bawah mereka. Anda akan tahu bagaimana ikan ini menggunakan mulut mereka untuk mendapatkan pegangan yang kuat. Penampilan ikan oto. Lele hias ini sangat bagus untuk akuarium kecil 40 literan karena ikan dewasa jarang melebihi ukuran 5 cm. Spesies terkecil Otosinclus tapirep hanya tumbuh sepanjang 2,5 cm. Spesies terbesar adalah Otosinclus flexilis yang mencapai 5,5 cm. Tubuh mereka berbentuk silindris sederhana yang menyempit ke arah kepala dan sirip ekor. Di kepala ada mulut yang kuat yang digunakan untuk menempel pada permukaan. Mereka yang ada di keluarga Loricaridae berbeda dengan banyak kelompok ikan lele lainnya karena memiliki kulit keras yang menyelubungi tubuh mereka. Ini membantu melindungi mereka dari ikan predator dan substrat kasar. Mereka memiliki kemampuan terbatas untuk menghirup udara. Saluran antara esofagus dan lambung membentuk daerah berongga yang memungkinkan mereka bernafas.
Membedakan jenis kelamin otosinclus bisa sulit. Betina biasanya lebih besar dan lebih lebar. Ini akan lebih terlihat ketika Anda memeriksanya dari atas atau bawah. Soal warna dan pola, satu spesies dapat terlihat sangat berbeda dengan yang lain. Berikut adalah beberapa spesies ikan oto yang paling populer untuk akuarium rumah. Otosinclus biasa. Spesies ini memiliki salah satu wilayah persebaran paling luas di Amerika Selatan, termasuk Sungai Amazon. Bagian atas tubuhnya berbintik-bintik coklat, bagian bawahnya berwarna putih. Garis coklat membentang di sepanjang sisi tubuh dari kepala hingga strip ekor. Sirip lainnya hampir transparan. Golden Otto. Ini adalah ikan yang mirip dengan otosinclus biasa dan sering salah diidentifikasi. Warna coklatnya kurang tegas dan lebih dekat dengan warna emas. Karenanya mereka dinamai oto emas. Zebra otosinclus. Ketika seekor ikan memiliki nama zebra, Anda dapat menebak pola di seluruh tubuhnya. Ikan ini juga tidak berbeda. Zebra otto memiliki garis-garis hitam dan putih vertikal membentang dari tepat di belakang kepala sampai sirip ekor. Garis-garis horizontal membentang di sepanjang kepalanya. Garis-garis beberapa individu tidak lurus, sehingga ikan ini juga disebut tiger otto. Dwarf otto. Ini adalah spesies lain yang mirip dengan otto biasa. Namun ada cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Meskipun memiliki garis gelap yang sama di seluruh tubuhnya, sirip ekornya memiliki desain yang berbeda. Garis lateral berhenti atau menjadi pucat sebelum sirip ekor. Ekornya sendiri memiliki bercak besar. Silver otto. Meskipun mereka memiliki garis lateral yang sama dengan banyak spesies lainnya, otto ini lebih berwarna keperakan sesuai namanya. Kondisi, habitat, dan akuarium ikan otosinclus. Kelompok ikan ini sebagian besar ditemukan di sungai kecil atau sungai dangkal di seluruh Amerika Selatan. Di sini mereka menempelkan diri ke substrat atau batu untuk mencari ganggang. Air hangatnya bergerak lambat tetapi teroksigenasi dengan baik, sedangkan pH umumnya netral. Di bawah air ada substrat yang lembut dan berpasir. Bertengger di atas substrat adalah potongan-potongan puing seperti batu, kayu, dan apapun yang dipindahkan air. Beberapa tanaman ada di sekitar, tetapi tidak banyak. Mereka memiliki akses ke banyak cahaya yang menembus melalui perairan dangkal. Banyak ikan hias populer berasal dari sungai Amerika Selatan, sehingga setup akuarium otosinclus sangat mirip dengan spesies air tawar lainnya. Setup akuarium. Ikan otto adalah ikan yang tinggal di bawah, sehingga pengaturan level bawah akuarium dengan benar sangat penting. Pilihlah substrat berpasir halus. Butir kasar dapat menggores tubuh mereka dan menyebabkan masalah kesehatan. Pilihlah beberapa dekorasi dan sebarkan di seluruh bidang. Bantuan dapat digunakan untuk membuat gua. Ini akan digunakan sebagai tempat berlindung ketika otto sedang stres. Tumbuhan seperti Staurogyn repens dapat digunakan untuk menyediakan lebih banyak tempat berteduh. Mereka juga menyediakan lebih banyak permukaan untuk pertumbuhan alga. Meskipun mereka vegetarian, otto akan tetap memakan ganggang alih-alih memakan tanaman Anda. Air di dalam akuarium harus bagus dan bersih dengan kadar amonia dan nitrit tetap pada tingkat 0 ppm. Penggantian air setiap 1 hingga 2 minggu sekali akan membantu mencapai hal ini.
suhu air harus 22 hingga 26 derajat Celcius, dengan pH harus sedekat mungkin dengan netral antara 6,8 hingga 7,5. Air lunak sangat ideal, tidak lebih tinggi dari 15 dH. Anda tidak perlu peralatan khusus untuk menggerakkan air. Anda dapat menggunakan pompa udara standar untuk oksidasi, tetapi itu tidak perlu. Lampu akuarium standar juga akan baik-baik saja. Ikan oto adalah ikan kecil, sehingga mereka akan merasa nyaman di rumah kecil. Akuarium 40 literan sudah cukup untuk kelompok kecil oto 4 hingga 6 ekor. Anda dapat terus menambahkan lebih banyak ikan ke kawanan Anda. Setiap tambahan ikan membutuhkan tambahan beberapa liter air. Bagian bawah akuarium yang memanjang memiliki area permukaan yang lebih besar. Ini lebih bagus daripada akuarium model tinggi. Tankmate ikan oto. Ikan oto berukuran kecil dan damai, sehingga tidak akan menjadi masalah bagi ikan Anda yang lain. Ini berarti ada banyak kemungkinan teman akuarium untuk mereka. Namun ukurannya yang kecil membuat oto menjadi sasaran empuk ikan lain. Jadi, ikan yang besar atau agresif harus dihindari. Ini berarti bahwa banyak siklid bukan pilihan yang baik. Oscar dapat memburu dan membunuh seekor Otocinclus dengan mudah. Aturan umum adalah menjauhi spesies dengan reputasi agresif atau mulut yang cukup besar untuk memakan keseluruhan tubuh oto. Di luar itu, ada banyak spesies yang bisa dipilih. Beberapa pilihan populer adalah manfish, cherry barb, Corydoras catfish, Danio, Gurami kerdil, guppy, Harlequin rasbora, molly, tetra, dan zebra loach. Anda juga bisa memiliki opsi untuk mencampur oto dengan invertebrata. Udang dan siput adalah pasangan yang populer karena penampilan dan perilaku yang berbeda. Otocinclus adalah makhluk sosial yang harus dipelihara dalam kawanan setidaknya 4 ekor. Semakin besar kelompoknya, semakin baik dan pastikan akuariumnya cukup besar ya. Makanan Otocinclus. Ikan ini adalah herbivora yang membatasi apa yang dapat Anda berikan kepada mereka. Mereka kebanyakan memakan alga yang biasanya mereka makan di dalam air. Meskipun mereka biasa mengonsumsi ganggang, Anda masih perlu menambahkan beberapa makanan lain juga. Ganggang akan habis dengan cepat jika Anda memelihara sekelompok besar oto. Anda dapat membeli wafer ganggang dari toko-toko yang akan dihabiskan selama beberapa jam. Tambahkan satu setiap beberapa hari sekali. Jika Anda tidak ingin membeli makanan ikan, Anda bisa menggunakan bahan makanan dari dapur. Sayuran hijau seperti selada, bayam, dan zucchini adalah pilihan baik. Potong 1 atau 2 bagian kecil dan masukkan ke dalam akuarium beberapa kali seminggu. Pastikan mereka tenggelam ke dasar akuarium ya. Setelah 24 jam, angkat semua pakan yang tidak dimakan dari akuarium. Anda juga bisa menggunakan sayuran untuk membuat makanan ikan buatan sendiri. Berhati-hatilah untuk tidak memberi makan oto Anda secara berlebihan. Penting untuk memantau kadar ganggang di dalam akuarium dan menggunakannya untuk memutuskan berapa banyak makanan tambahan yang perlu Anda berikan. Ikan oto mudah dirawat, sehingga orang-orang dari semua tingkat pengalaman dapat mencoba merawat mereka. Jika Anda memelihara beberapa ikan ini, Anda akan mendapatkan tim pembersih akuarium dan penghuni dasar air yang menakjubkan. Nah, sekian dulu ya video dari kami. Subscribe terus ya channel Aquatic 7 ini.